Kembali dari dunia abadi. Audiobook, novel silat. Episode 43. Su Shangwen menatap Zhang Meiyun dengan tidak percaya. Tiba-tiba dia merasa bahwa istrinya saat ini seperti orang asing. Zhang Meiyun selalu patuh padanya sebelum Shangwen Real Estate bangkrut. Selalu menemani dan membujuknya sepanjang hari. Tapi sekarang, dia memalingkan wajahnya dan tidak mengenalinya setelah dia tidak punya uang. Juga, dia ingin bercerai? Ding, dong. Bel pintu berbunyi. Dengan wajah penuh amarah, Su Yanning berlari ke pintu dan membukanya dengan paksa. Kemarahan di wajahnya membeku saat dia melihat beberapa polisi berdiri di depan pintu. "Kamu, siapa yang kamu cari di sini?" Salah satu polisi berbicara dengan nada lebih dalam. "Apakah Zhang Meiyun tinggal di sini?" "Ya." Su Yanning menjawab dengan ragu-ragu. Polisi itu mendorongnya. Setelah memasuki ruang tamu dan melihat Zhang Meiyun dengan wajah marah, dia langsung mengambil kartu polisinya dan berbicara dengan nada suara yang rendah. "Zhang Meiyun, kami telah menerima laporan. 2,5 tahun yang lalu Anda diduga terlibat dalam kasus tabrak lari. Kami meminta Anda untuk ikut dengan kami dalam penyelidikan." Zhang Meiyun tercengang, dan Su Xiangfei serta Su Yanning juga terkejut. Su Shangwen, yang berdiri di samping, tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan keras. "Hahaha, Zhang Meiyun, tidak pernah menyangka bahwa harimu juga akan berakhir ya. Hahaha, kau memunggungi ayah besar ini ya? Jadi ayah besar ini juga akan memunggungimu. Kasus tabrak lari adalah kejahatan berat. Memikirkan bahwa kau ingin menceraikanku. Baiklah. Aku akan memberikan apa yang kau inginkan. Aku menceraikanmu. Nanti, ketika ayah besar ini masuk penjara dan melihatmu, aku tidak akan merasa bersalah lagi." Wajah Zhang Meiyun langsung pucat pasi. Ekspresi ketakutan terpancar dari matanya saat dia melangkah cepat di depan Su Shangwen dan menangis terseduh-seduh, berkata dengan getir. "Suamiku, aku salah. Aku baru saja berbuat salah. Aku seharusnya tidak melampiaskan amarahku dan bicara omong kosong. Tolong jangan salahkan aku. Katakan pada polisi ini bahwa ini adalah kesalahan, kesalahpahaman. Aku tidak pernah terlibat dalam kasus tabrak lari." Bab 175, bersalah dan pantas dihukum. Nyah. Melihat wajah Zhang Meiyun yang ketakutan, perasaan lega yang kuat tiba-tiba mengalir di dalam hati Su Shangwen. Dia baru saja melihat wajah aslinya. Seorang wanita lemah yang membenci orang miskin dan lebih menyukai orang kaya yang telah hidup bersamanya selama lebih dari 20 tahun. Namun baru sekarang dia menyadarinya. Su Yanning menangis terseduh-seduh. Tidak pernah dalam mimpinya dia berpikir bahwa keluarga sebaik keluarganya akan berubah seperti ini. Dia melihat ekspresi dingin dan muram ayahnya. Dia melihat ekspresi panik ibunya sambil menangis dan berseru. "Ayah, ibu mengatakan itu karena marah. Kamu tidak perlu memikirkannya dan marah seperti ini. Tolong beritahu polisi bahwa itu adalah tuduhan palsu. Ibu telah disakiti. Dia tidak mengalami kecelakaan tabrak lari. Tolong beritahu mereka dengan cepat." Dengan ekspresi tercengang, polisi itu menatap keluarga Su Shangwen. Setelah terdiam beberapa saat, dia berbicara dengan serius. "Kalian tidak perlu mengatakan apapun sekarang. Kami tidak akan datang ke sini jika kami tidak memiliki bukti yang pasti. Zhang Meiyun, ikutlah dengan kami sekarang." Setelah mengatakan itu, dia menoleh ke arah Su Shangwen dan berkata dengan acuh tak acuh. "Jika aku tidak salah, kamu seharusnya Su Shangwen, pemilik Shangwen Real Estate. Meskipun perusahaanmu telah dinyatakan ditutup karena penipuan kontrak, pihak lain menuduhmu melakukan penipuan dengan jumlah hingga 80 juta yuan. Jika kamu tidak dapat membayar 80 juta ini besok malam, kamu mungkin akan dijatuhi hukuman penjara." Tubuh Su Shangwen bergetar ketika keputusasaan di dalam hatinya bertambah besar. Dia sudah tamat. Dia tahu permainan sudah berakhir baginya. Jangankan 80 juta, dia bahkan tidak punya 80 ribu. Apalagi teman-teman dekatnya pasti tahu tentang penutupan perusahaannya. Seperti tikus yang meninggalkan kapal yang tenggelam, di masyarakat ini di mana orang-orang oportunis akan meninggalkan tujuan yang tidak menguntungkan seperti dirinya, siapa yang akan mau meminjaminya uang?
Su Shangwen hanya bisa menyaksikan istrinya dibawa pergi oleh polisi dengan ekspresi bodoh, sambil melihat anak-anaknya yang menangis. Tiba-tiba dia merasakan kekuatannya meninggalkan tubuhnya saat dia duduk di sofa seolah-olah dia lumpuh dan tanpa tulang. Ayah! Cari sepupuku. Dia pasti punya banyak uang. Su Xiangfei tiba-tiba berhenti menangis dan berbicara tergesa-gesa. Sepupu? Menatap putranya dengan ekspresi kosong, Su Shangwen tidak mengerti siapakah orang yang dimaksud putranya. Su Xiangfei berteriak. Ayah! Apa yang kau tunggu? Cepat temukan sepupuku, Tang Xiu. Dia kenal banyak bos besar, jadi dia pasti punya cara. Jika dia benar-benar dalang di balik semua ini, itu pasti karena dia membenci kita karena meremehkannya. Selama kita menundukkan kepala dan mengakui kesalahan kita, dia pasti akan melepaskan kita. Tang Xiu? Senyum sinis muncul di wajah Su Shangwen. Melihat putranya sendiri dengan ekspresi kecewa, dia tiba-tiba memiliki dorongan untuk mencekiknya sampai mati. Dia merasa sangat lucu di dalam hatinya. Sejak putranya masih bayi hingga dia dewasa sekarang, ini adalah pertama kalinya dia mendengar putranya memanggil Tang Xiu sebagai sepupu. Su Yening pun buru-buru berkata. Ya. Ayah, ayo kita cari sepupu bersama. Atau, Bibi. Bibi berhati lembut. Dia pasti akan meminta ayah untuk menyelamatkan ibu. Mungkin mereka juga akan membantu kita dan meminjamkanmu uang untuk membayar utang. Su Shangwen sudah putus asa. Bahkan tidak ada sedikit pun semangat yang tersisa dalam dirinya. Dalam benaknya, ia teringat semua adegan tentang bagaimana mereka bergaul dengan ibu dan anak itu, adik perempuannya, Su Lingyun dan putranya. Sama seperti betapa tidak tahu malunya anak-anaknya sendiri saat ini di hadapannya, ia tiba-tiba menyadari bahwa dirinya juga sama. Seperti halnya langit yang akan menurunkan hujan, seorang gadis muda harus menikah dan pergi mengikuti suaminya. Berdiri dengan kaku, Su Shangwen bergumam sambil berjalan seperti mayat berjalan ke dalam ruangan. Setelah mengunci pintu dari dalam, dia berjalan ke arah lemari samping tempat tidur, menarik lacinya untuk mengambil pisau buatan tangan, dan dengan kasar memotong arteri di pergelangan tangannya. Dunianya mulai kabur saat kesadarannya menjadi kabur. Pikiran terakhir yang masih terngiang di benaknya, jika aku punya kesempatan untuk kembali, aku tidak akan pernah ingin menjadi bajingan seperti itu lagi. Di pegunungan Prime Forest. Di tengah perjalanan ke atas gunung, ada medan dengan kontur yang mulus. Setelah Tang Xiu, Mia Wontang, dan Xiao Mingxian sarapan, dengan perasaan riang, mereka bergegas menuju tujuan. Labirin alami tidak cukup untuk menjadi masalah bagi Tang Xiu. Bahkan jika dia harus membandingkan catatan dengan seorang guru besar formasi di dunia abadi, dia bisa memecahkannya hingga ke detail terkecil. Jika kultivasinya masih seperti sebelumnya, tidak peduli seberapa mendalam formasi itu, dia mungkin bisa melewatinya dengan mudah. Dengan lancar, mereka bertiga melintasi labirin alam, dan tibalah mereka di puncak bukit di tepi gua langit. Gua langit itu dalamnya sekitar puluhan meter, dengan lebar lebih dari 10 meter. Kemungkinan besar sebuah meteorit dari luar angkasa telah jatuh di sini. Mereka bertiga melihat ke bawah, dan mereka dapat melihat dengan jelas beberapa mulut gua hitam di bagian bawah. Meskipun jaraknya puluhan meter dari atas, kemungkinan besar ada sebuah gua di sana. Ayo turun. Tang Xiu berbicara dengan nada tenggelam. Mia Wontang buru-buru menghentikannya sambil berkata sambil tersenyum paksa. Kita tidak bisa. Orang-orang kita telah menggunakan tali yang diikatkan ke pinggang mereka dan kemudian perlahan-lahan turun sebelumnya. Tetapi ketika mereka baru setengah jalan, banyak ular berbisa muncul, ada juga ular piton besar yang beberapa kali lebih tebal dari paha manusia. Kedua kalinya kita sampai di sini, kita membawa banyak bubuk arsenik, tetapi itu tidak mempan. Ular berbisa di tempat ini memiliki racun yang sangat kuat, aku bahkan menduga mereka telah mengalami mutasi. Alis Tang Xiu berkerut. Dia melihat binatang roh di bawah kakinya dan mendapati bahwa sebagian besar lukanya telah sembuh. Kemudian, dia bertanya dengan nada yang dalam. Binatang kecil, apakah sangat berbahaya di sana? Binatang kecil. Itulah nama yang diberikan Tang Xiu pada binatang roh ini. Mendengar pertanyaan Tang Xiu, ia cepat-cepat menganggukkan kepalanya dengan mata penuh ketakutan. Alis Tang Xiu berkerut.
Setelah merenung sejenak, dia berkata, "Karena kalian berdua tahu tentang ancaman ular-ular ini dan masih ingin menjelajah ke tempat ini lagi, ini berarti kalian berdua sudah punya beberapa cara untuk mengatasinya, bukan? Katakan padaku, bagaimana kita bisa turun?" "Kita akan mencari jalan lain untuk sampai ke sana," kata Miao Tang. Tang Xiu bertanya, "Apa maksudnya?" "Tempat ini memiliki banyak lorong bawah tanah. Jadi saya yakin gunung ini pasti memiliki beberapa lorong untuk memasuki mulut gua. Jika kita melihat-lihat, mungkin kita bisa menemukannya. Namun jika tidak menemukannya, kami juga telah menyiapkan beberapa tong bensin untuk membuat api." "Ular-ular itu tidak takut dengan bubuk arsenik, tetapi mereka seharusnya takut dengan api," kata Miao Tang. "Itu juga sebuah cara." Tang Xiu mengangguk. Mereka bertiga menjelajahi banyak tempat untuk mencari lorong sepanjang pagi. Mereka bahkan memeriksa setiap celah di sekitarnya, meskipun gunungnya sangat curam. Namun, sangat mengecewakan, mereka tidak dapat menemukan jejak pintu masuk gua. Ketiganya berkumpul lagi di atas gua langit. Tang Xiu meraih tali tebal dan mengikatnya di pinggangnya. Kemudian, dia mengikat ujung tali lainnya ke batang pohon sambil berkata dengan nada yang dalam, "Berikan aku obor itu. Aku akan mencoba turun ke sana." Miao Tang ragu-ragu. "Tang Xiu, di sana sangat berbahaya, kamu harus berhati-hati. Jika ular berbisa itu mengancammu, segera hubungi kami dan kami akan segera menolongmu." "Baiklah," jawab Tang Xiu. Sambil memegang obor, Tang Xiu perlahan menuruni tali. Tak lama kemudian, ia mencapai sekitar 20 meter, dengan 20 meter lagi tersisa ke dasar. Mendesis. Suara desisan ular memasuki telinga tajam Tang Xiu. Tang Xiu telah lama melepaskan persepsinya sebelumnya dan menemukan bahwa gua langit ini memiliki total 5 mulut gua. 4 di antaranya berada di bagian bawah dan 1 berada sekitar 10 meter di bawah posisinya. Pintu masuk gua ini seolah-olah melekat di bagian dalam, dan lorongnya gelap. Itu juga sangat lebar, tidak akan menjadi masalah bagi beberapa orang untuk memasukinya pada saat yang sama. Dinding gunung gua langit ini ditutupi tanaman merambat hijau, dan terdapat sedikitnya 100 ular berbisa di sana. Namun, beberapa ratus ular berbisa serta puluhan ular piton dapat terlihat di 5 lorong gua tersebut. Tempat ini hanyalah sarang ular. Tang Xiu mendesah dalam hati. Saat dia mencoba mendekati ular-ular itu dengan obor, dia merasa puas melihat ular-ular itu segera mengikuti tanaman merambat hijau itu untuk menghindari suhu yang tinggi. Dalam waktu singkat, Tang Xiu mengalami pengalaman yang menakutkan tanpa mengalami kecelakaan saat ia pergi ke dasar gua langit ini. Saat ia mengambil sekop luoyang dari pinggangnya, ia menghabiskan 30 menit untuk menggali tanah hingga kedalaman lebih dari 2 meter. Namun, ia tidak menemukan jejak meteorit di sini. Dengan persepsinya, ia menelusuri kelima lorong gua dan terus memperluas jangkauan persepsinya. Namun, bahkan setelah hampir mencapai jangkauan 200 meter, ia masih belum mendapatkan hasil. Mungkinkah tempat ini tidak memiliki biji berharga? Tang Xiu berhenti menggali. Ia menatap Miao Tang dan Xiao Mingzhen yang berdiri di tepi gua langit dan berteriak keras. "Aku akan pergi ke lorong gua dan melihat-lihat. Jika ada bahaya, aku akan segera berlari kembali. Kalian berdua bersiap untuk membantuku dari atas." "Kakak Tang, aku juga ikut turun." Xiao Mingzhen berteriak balik. Sama seperti Tang Xiu, dia memegang obor dan menggunakan tali untuk turun ke dasar lubang. Tak lama kemudian, mereka berdua berjalan menyusuri lorong dan segera memasuki gua. Dengan bantuan indera spiritual Tang Xiu, meskipun mereka melihat banyak sekali makhluk berbisa seperti ular berbisa, kalajengking, dan kelabang, tetapi makhluk-makhluk berbisa ini takut pada api, sehingga mereka berdua dapat menghindarinya dengan aman. Setelah mereka berjalan dengan lancar sejauh 2 hingga 300 meter, tiba-tiba, Tang Xiu berhenti berjalan. "Kakak Tang, ada apa?" Jantung Tang Xiu berdebar kencang. Dia bisa merasakan aura mengerikan yang membuat bulu kuduknya berdiri. Aura itu berasal dari kedalaman gua. Dia tidak bisa menemukan bahaya yang mengancam melalui persepsinya. Namun, dia bisa dengan jelas merasakan aura yang sangat besar ini. "Bisakah kamu merasakannya?" Xiao Mingzhen mengangguk dan berkata, "Ya. Auranya sangat mengerikan. Apa yang harus kita lakukan sekarang?"
Haruskah kita terus menjelajah ke dalam? Kita akan terus maju. Tidak peduli apapun yang terjadi di dalam, kita tidak akan kehilangan nyawa selama kita bisa melarikan diri tepat waktu. Tang Xiu menggertakkan giginya dan menjawab. Melarikan diri tepat waktu? Xiao Mingzhen diam-diam tersenyum kecut di dalam hatinya. Namun, dia tetap mengikuti ide Tang Xiu dan terus melangkah maju. Setelah berjalan maju sejauh 100 meter, Tang Xiu berhenti lagi saat ekspresi tidak percaya menampakkan diri di wajah tampannya. Menggunakan lampu sorot dan cahaya obor, Xiao Mingzhen sangat menyadari perubahan di wajah Tang Xiu dan segera bertanya. Ada apa? Mulut Tang Xiu berkedut beberapa kali saat ia menahan keterkejutan di dalam hatinya. Kemudian, ia berbicara dengan nada yang tenggelam. Jika kau diberi pilihan dengan kemungkinan 50% kami akan mati di sini tetapi juga dengan harta karun yang mengguncang surga di dalam, apa yang akan kau pilih? Terus berjuang atau segera mundur? Xiao Mingzhen merenung sejenak sebelum berkata dengan serius. Aku akan mengambil risiko. Kau tidak akan mendapatkan anak harimau jika kau tidak memasuki sarang harimau. Dan seringkali kekayaan dan kehormatan dapat dicari dalam bahaya. Kalau begitu, kita kembali saja sekarang. Kata Tang Xiu dengan nada yang dalam. Kembali? Xiao Mingzhen bertanya dengan bingung. Masih dengan nada yang dalam, Tang Xiu berkata. Ya, kita akan kembali. Jika kita terus maju, mungkin kita akan lolos dengan susah payah. Tetapi kita pasti akan mati. Sebaiknya kita kembali dulu dan menyiapkan beberapa hal. Ketika kita kembali ke sini, peluang kita untuk bertahan hidup seharusnya sekitar 50%. Xiao Mingzhen mengikuti Tang Xiu dan berjalan kembali melalui jalan yang sama. Kemudian, dia bertanya. Saudara Tang, apa yang kamu temukan di dalam gua? Itu adalah kilin api. Tang Xiu menjawab dengan nada tenggelam. Itu tidak mungkin. Xiao Mingzhen berseru keras dan melanjutkan. Di era yang kita jalani ini, bagaimana mungkin ada binatang suci yang legendaris seperti itu? Apakah kamu yakin kamu tidak salah? Bab 176, Mencari Kekayaan dan Kehormatan di Tengah Bahaya. Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata. Tidak, aku salah, tentu saja. Aura ini pasti berasal dari kilin api. Kau bisa percaya pada instingku, aku 100% yakin akan hal itu. Dia tidak dapat memberitahu Xiao Mingzhen bahwa dia memiliki indera spiritual yang kuat. Dia juga tidak dapat memberitahu Xiao Mingzhen bahwa dia telah menyelidiki hingga ke ujung lorong gua dengan indera penglihatannya dan melihat seekor kilin api tertidur lelap di dalam ruang yang sangat luas. Bahkan ada beberapa ratus batu pasir langit berbentuk persegi tajam yang ditempatkan dengan rapi di dekat kilin api, dengan masing-masing beratnya sekitar 100 pon. Dia juga melihat ada sebuah tempat tidur kecil dan sebuah meja kayu di dalam ruang gua itu, sementara sebuah kotak giok berukir yang berkilauan dan tembus pandang terletak di atas meja tersebut bersama dengan sebuah pedang kuno. Dia mengalami banyak pertemuan yang tidak disengaja di dunia abadi, berpetualang ke banyak gua abadi yang ditinggalkan oleh para abadi lainnya dan memperoleh banyak harta karun. Namun dia tidak pernah membayangkan bahwa dia juga akan menemukan gua abadi seperti itu di bumi. Akan tetapi, dia tidak tahu apakah seorang kultivator yang meninggalkan benda-benda itu di sana. Saat mereka kembali ke atas gua langit, Mia Wontang segera bertanya. Bagaimana? Hasil panen apa yang kalian dapatkan di sana? Tang Xiu berkata. Kita belum punya apa-apa untuk saat ini. Namun, kita perlu menyiapkan sesuatu, jadi kita harus kembali ke kota Qingshan terlebih dahulu. Setelah semuanya siap, kita akan memasuki gua bersama-sama, kita bertiga. Saudara Tang, apa yang harus kita persiapkan? Tanya Xiao Mingzhen. Kalian berdua, jika kalian benar-benar ingin menghadapi bahaya dan kesulitan bersamaku, kalian harus mendengarkan rencanaku. Aku tidak dapat menjamin kita akan dapat keluar hidup-hidup dari sana. Namun, jika kita dapat keluar hidup-hidup, aku berani mengatakan bahwa panen kita akan sangat besar, kata Tang Xiu. Baiklah. Kami akan mendengarkanmu. Xiao Mingzhen dan Mia Wontang menjawab serempak. Tang Xiu mengangguk dan menyampaikan instruksinya. Baiklah, penting bagi kita untuk memikirkan bagaimana kita akan menangani ini. Pertama, kita membutuhkan beberapa bahan peledak, tetapi kita tidak membutuhkan terlalu banyak.
Jika kita tidak dapat menemukannya, kita dapat membeli beberapa kembang api, itu sudah cukup. Selain itu, kita juga butuh lebih banyak tali dan beberapa batu besar untuk menutup keempat pintu masuk gua secara diam-diam. Namun, kita perlu memasang beberapa perangkap secara diam-diam di dalam sebelum menutup pintu masuk. Tang Xiu sendiri sudah menyusun rencana di dalam benaknya. Namun, hal-hal yang harus dipersiapkan cukup banyak. Akan cukup sulit untuk menyelesaikannya dalam beberapa hari setelah ia melaksanakan rencananya. Namun, dia bertekad untuk mendapatkan batu pasir langit tersebut. Dia pernah mendapatkan biji ini di dunia abadi. Batu tersebut jelas merupakan bahan yang sempurna untuk memurnikan alat. Jenis biji ini sangat langka dan bahkan biasanya dianggap sebagai harta karun oleh para dewa yang dapat memperolehnya. Hari berikutnya. Sore. Semua orang kembali ke kota Qingshan. Tang Xiu telah menulis semua bahan yang dibutuhkan pada daftar dan menyerahkannya kepada anak buah Miao Ontang dan Xiao Mingzhen untuk membelinya. Karena beberapa bahan tidak dapat dibeli di kota Qingshan, mereka bergegas ke kota Changbei pada malam yang sama. Sementara itu, Tang Xiu juga memerintahkan beberapa orang lainnya untuk membeli sisa material yang dapat dibeli di kota Qingshan, sambil menunggu mereka kembali. Ketuk, ketuk. Seseorang mengetuk pintu kamar hotel tempat Tang Xiu menginap. Saat Tang Xiu membukanya, dia menatap Miao Ontang dan Xiao Mingzhen di depan pintu dengan ekspresi bingung. Hah? Kalian belum istirahat? Miao Ontang berkata sambil tersenyum. Tidak, kami tidak lelah karena kami sudah beristirahat sebelumnya. Ngomong-ngomong, kami akan pergi ke pusat kota untuk makan dan minum, apakah kamu ikut dengan kami? Xiao Mingzhen juga mengikuti dan tersenyum. Kudengar warung makan di pusat kota menyediakan daging hewan buruan liar dari gunung. Tempat ini dekat dengan gunung dan memiliki banyak hewan buruan liar, jadi rasanya pasti cukup enak. Tang Xiu berkata sambil tertawa. Hahaha, kalau begitu, apa yang kita tunggu? Tiba-tiba, Tang Xiu teringat bahwa ponselnya kehabisan baterai kemarin dan dia mengisi dayanya saat kembali ke kota Qingshan. Sampai saat ini, dia belum menyalakan ponselnya, jadi dia mengambil ponselnya dan mengikuti kedua pria itu ke warung makan. Di jalan. Begitu ia menghidupkan teleponnya, panggilan tak terjawab dan notifikasi suara pesan teks langsung berdering terus-menerus. Tang Xiu menatap layar. Selain panggilan tak terjawab dari Cui dan Long Zhengyu, ibunya, Su Lingyun juga meneleponnya. Pesan itu sendiri dikirim oleh Ouyang Lulu, menanyakan apa yang sedang dilakukannya saat ini. Berpetualang. Setelah membalas dan mengirim pesan teks ke Ouyang Lulu, Tang Xiu kemudian menghubungi nomor ponsel ibunya. Halo? Xiu Er. Suara cemas milik Su Lingyun keluar dari pengeras suara. Tang Xiu berkata sambil tertawa. Halo, Bu, maaf sebelumnya aku tidak mengangkat teleponmu. Ngomong-ngomong, apa ada sesuatu yang terjadi sehingga ibu meneleponku? Xiu Er, kamu bilang mau jalan-jalan, kamu di mana? Bisakah kamu kembali sekarang? Ibu harus bicara denganmu tentang sesuatu yang mendesak. Su Lingyun cepat-cepat bicara. Tang Xiu terkejut dan kemudian menjawab dengan nada yang dalam. Bu, tenanglah dulu. Apa yang terjadi? Nada bicara Su Lingyun sangat rendah dan dalam saat dia menjawab. Itu pamanmu. Dia mengalami kecelakaan di rumahnya. Kedua sepupumu datang kepadaku, mereka. Tang Xiu tiba-tiba memotong pembicaraannya dan berkata. Bu, ibu tidak perlu bicara lagi. Aku tahu itu. Polisi telah menangkap Su Shangwen dan Zhang Meiyun dan mereka sekarang menghadapi hukuman penjara bertahun-tahun, bukan? Xiu Er, bagaimana kau tahu tentang ini? Apakah kau? Su Lingyun bertanya dengan tergesa-gesa. Ya, Bu. Aku sudah memerintahkan beberapa orang untuk melakukan itu. Su Shangwen dan Zhang Meiyun sudah melewati hari-hari baik mereka sendiri. Tapi saat mereka pergi ke rumah sakit untuk mempermalukanmu, aku benar-benar tidak tahan lagi dengan mereka. Mereka sudah melewati batasku karena aku sudah bersumpah dalam hatiku bahwa siapapun yang berani tidak menghormatimu, aku akan membuatnya tidak lagi memiliki hari-hari baik. Aku memang berjanji padamu bahwa aku bisa menjamin hidup dan keselamatan Su Shangwen, tapi aku tidak mengatakan apapun tentang kehidupan seperti apa yang akan dia jalani di masa depan. Kata Tang Xiu. Untuk waktu yang lama, Su Lingyun terdiam. Saat dia berbicara setelahnya, nadanya pahit dan tajam.
Siuer, meskipun ibu merasa tidak enak dan patah hati, tetapi dia tetap saudara kandungku. Ah, sebenarnya, Zhang Meiyun yang telah ditangkap. Sedangkan Su Shangwen, dia mencoba bunuh diri. Untungnya, dia ditemukan dengan cepat dan masih bisa diselamatkan di rumah sakit. Tetapi tidak lama lagi dia juga akan ditangkap. Bunuh diri? Tang Xiu mengerutkan kening dan berkata, dia tidak tahan menerima pukulan ini dan ingin mati? Su Lingyun berkata, ya. Meskipun dia sudah diselamatkan, dia belum melewati masa berbahaya. Siuer, ibu mohon padamu. Pamanmu, dia, tidak bisakah kau menolongnya? Dia pernah berada di ambang kematian, mungkin dia akan berubah dan menebus kesalahannya dan menjadi pria yang lebih baik nanti. Tang Xiu tidak berbicara. Sejak dia membesarkannya, itu adalah pertama kalinya ibunya menanyakan sesuatu padanya. Dia ingin menolak, mengatakan padanya bahwa meskipun Su Shangwen mungkin pernah mati, tetapi sekeras apapun anjing, dia tidak bisa, dan tidak akan, berubah. Namun, saat kata-kata itu berada di ujung lidahnya, dia menelannya kembali. Setelah beberapa lama, Tang Xiu menjawab dengan nada masam. Bu, ini akan menjadi yang terakhir kalinya. Jika dia benar-benar berubah, maka itu yang terbaik. Tetapi jika dia tidak berubah atau tetap menjadi bajingan seperti biasanya, jangan hentikan aku saat itu. Baiklah. Su Lingyun segera memberikan kata-katanya. Tang Xiu menghela napas dan berkata, Bu, aku sekarang di Provinsi Dongyuan, dan masih perlu beberapa hari sebelum aku kembali. Mengenai masalah Su Shangwen ini, aku akan menelepon untuk menanganinya. Su Lingyun menjawab dengan nada ragu-ragu. Siuer, aku merasa ada yang kau sembunyikan dariku. Aku ingat kau menyuruhku menunggu setelah ujian masuk perguruan tinggi, baru setelah itu kau akan memberitahuku tentang hal itu. Tunggu sampai aku kembali dan aku akan menceritakan semuanya padamu, Bu, kata Tang Xiu. Setelah panggilan telepon berakhir, Tang Xiu merasa sakit kepala saat mengusap dahinya. Tak lama kemudian, ia menghubungi Chen Zizhong dan memintanya untuk memberi Su Shangwen jalan keluar. Sedangkan untuk sisa waktunya, dia juga memanggil kembali Long Zhengyu dan Cui. Dia sangat senang karena Cui telah mengiriminya sejumlah ramuan berharga dari ibu kota, tetapi kemudian mulai khawatir karena dia tahu jumlah uang yang terlibat. Cui sendiri tidak memberitahunya berapa banyak yang telah dihabiskannya untuk membeli ramuan obat yang berharga itu. Namun, Long Zhengyu memberitahunya bahwa total nilai ramuan obat itu hampir 200 juta yuan. Itu uang lagi. Tang Xiu tersenyum kecut sambil meletakkan kembali ponselnya. Tanpa disadarinya, dia, Mia Wontang, dan Xiao Mingzhen telah tiba di warung makan karena dua orang lainnya telah memesan makanan secara terpisah. Sambil menggelengkan kepalanya diam-diam, Tang Xiu dengan santai mencari meja terbuka dan duduk di sana. Saya, orang tua ini, benar-benar telah memutuskan untuk memperbaiki hidup saya sendiri dan memulai hidup baru. Dan tahukah Anda? Kalimat tentang bagaimana kita harus bisa berdiri di tepi sungai tanpa membasahi sepatu kita sendiri, benar-benar telah memberi saya pelajaran yang hebat dan tak terlupakan kali ini. Hari ini, setelah kita menghabiskan anggur ini, saya akan pergi ke kota besar. Jika saya tidak bisa bertahan di sana, saya akan pulang dan melanjutkan membuat anggur. Suara yang keras dan jelas terdengar dari jarak 10 meter. Tang Xiu merasa suara ini terdengar agak familiar. Dia mengikuti arah suara itu dan melihat ke belakang saat dia mengenali orang yang berbicara. Dia adalah orang yang pernah dia beri pelajaran, Scarblade Qiang. Dan yang duduk bersamanya di meja, bukanlah puluhan pria besar yang dia temui sebelumnya, tetapi wajah-wajah baru dari 7 atau 8 pria paruh baya dengan tubuh besar. Kakak Qiang, kami sudah lama menasihatimu untuk tidak menuruti keinginanmu sendiri. Bagaimanapun, kami tidak lagi mampu makan sepuasnya sendirian sementara kami meninggalkan keluarga kami kelaparan. Jika kau akan melakukan sesuatu, kau harus mempertimbangkan kakak ipar dan anak-anakmu dan memikirkan mereka. Karena kau sudah sadar, kami, saudara-saudara, menunjukkan rasa hormat kepadamu dengan bersulang. Benar sekali. Kamu selalu menjadi orang yang cerdas dan memiliki sopan santun, kakak Qiang. Bahkan jika kamu melakukan bisnis dengan jujur, aku yakin kamu akan sukses di masa depan. Bersulang untukmu. Saudara Qiang, jika Anda tidak dapat bekerja di luar, kembali saja dan buat anggur lagi.
Selain itu, keterampilan membuat anggur Anda hebat, dan kami, saudara-saudara mengetahuinya dengan sangat baik. Paling buruk, saya juga dapat melakukan pekerjaan sampingan saat Anda membuat anggur. Jadi jika penjualannya tidak bagus, saya dapat bepergian ke beberapa kota dan membantu Anda menjualnya. Scarblade Qiang menatap beberapa saudara yang dibesarkannya dengan ekspresi terharu. Dia mengangkat cangkir anggurnya dan berkata dengan penuh semangat. Kalian semua benar-benar saudaraku yang baik, dan saudara-saudara tidak akan mengucapkan terima kasih dengan kata-kata. Ayo! Mengenai harapan baik dan anggur kalian, mari kita keringkan cangkir kita. Di sampingnya, senyum tipis muncul di wajah Tang Xiu. Pemandangan seperti anak yang hilang kembali ke rumah lebih berharga daripada emas. Scarblade Qiang ternyata memiliki sifat yang baik, dan fakta bahwa ia dapat memenangkan hati sekelompok saudara dan teman-temannya menjelaskan bahwa ia adalah pria yang cakap. Jika ia benar-benar mampu memulai hidup baru, ia yakin bahwa ia pasti akan sukses di masa depan. Selain itu, pembuatan anggur memang merupakan bisnis yang menguntungkan. Tang Xiu mengangguk sambil tersenyum. Namun, ekspresinya tiba-tiba berubah. Sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya. Bukankah dia sendiri sedang mempersiapkan pembuatan anggur setelah kembali ke Star City? Jika Scarblade Qiang juga akan membuat minuman keras, bagaimana kalau dia mengajaknya untuk membantunya membuat anggur? Dia juga bisa membuka bisnis anggur secara keseluruhan. Selama Scarblade Qiang ini membuat anggur sesuai dengan resep anggurnya, dia pasti bisa membuat anggur yang enak dan tidak perlu khawatir untuk menjualnya begitu anggur itu beredar di pasaran. Selain itu, bisnis anggur tidak memerlukan banyak dana investasi, dan dia sepenuhnya mampu melakukannya. Jika Scarblade Qiang tidak cocok untuk manajemen, Kang Xia masih mampu menangani aspek ini. Saat Tang Xiu memikirkan hal itu, dia kembali menoleh ke arah Scarblade Qiang. Saudara Tang, makanan dan anggur di warung ini benar-benar enak. Kami punya banyak pilihan. Miao Ontang dan Xiao Mingzhen kembali dengan riang saat mereka duduk di samping Tang Xiu. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 177, dia adalah bintang iblis itu. Tang Xiu tidak memperhatikan makanan lezat apapun saat ini. Pikirannya dipenuhi oleh dua jenis pikiran. Pertama, dia ingin merebut makanan dari mulut kilin dan mengeluarkan batu pasir langit dari gua. Bahkan jika dia hanya bisa mengeluarkan beberapa potong, itu sudah cukup untuk digunakannya dalam waktu lama. Kedua, dia perlu menghasilkan uang. Dan dengan tambahan utang baru hampir 200 juta yuan, itu membuatnya semakin bertekad untuk melakukannya. Ngomong-ngomong, aku sudah menerima uangmu. Tapi bolehkah aku bertanya sesuatu? Apakah kalian berdua cukup kaya? Sambil melihat wajah kedua pria itu yang tersenyum, Tang Xiu mengalihkan perhatiannya ke arah mereka. Dia memiliki banyak barang bagus yang 10.000 kali lebih baik daripada seni rahasia penakluk binatang. Dia berpikir bahwa selama Xiao Mingzhen dan Miao Ontang dapat menyediakan uang, dia dapat menjual sesuatu kepada mereka. Setidaknya dengan jumlah yang dapat melunasi utangnya saat ini. Miao Ontang bertanya dengan nada bingung. Hah? Kami bisa bilang kami punya. Tapi, apakah Anda sangat membutuhkan uang, Saudara Tang? Hampir saja, kata Tang Xiu. Miao Ontang berkata sambil tersenyum. Berapa banyak yang kamu butuhkan? Selama kami memiliki jumlah yang kamu butuhkan, kamu dapat mengambil uangnya terlebih dahulu. Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata. Tidak, kupikir aku bisa membuat kesepakatan dengan kalian berdua jika kalian punya banyak uang. Tapi syaratnya adalah kalian punya cukup uang untuk itu. Miao Ontang dan Xiao Mingzhen saling berpandangan lalu menjawab satu persatu. Baiklah, saya bisa menarik 1,5 miliar tanpa masalah. 1 miliar untukku. Senyum mengembang di wajah Tang Xiu saat dia berkata. Beruntung sekali aku terlilit hutang sekarang. Aku akan menjual satu set teknik kultivasi abadi kepadamu seharga 2,5 miliar, bagaimana? Hukum dan teknik kultivasi abadi? Jejak ekspresi canggung terungkap di wajah Miao Ontang saat dia menjawab dengan senyum yang dipaksakan. Saudara Tang, jika itu hal lain, mungkin kami dengan senang hati menerimanya. Misalnya, seni rahasia penakluk binatang milikmu. Tetapi kamu juga tahu bahwa kami juga adalah kultivator dan kami memiliki warisan hukum dan teknik kultivasi kami sendiri.
Bahkan jika kamu menjual kepada kami seperangkat teknik kultivasi lainnya, kami tidak akan dapat mengolahnya, bukan? Xiao Mingzhen juga mengangguk dan berkata, mempraktikkan dua jenis teknik kultivasi secara bersamaan adalah hal yang tidak boleh dilakukan, karena menurutku akan lebih baik jika fokus pada satu jenis teknik kultivasi. Selain itu, energi kita juga terbatas. Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, jika kau mendengarku dengan jelas, apa yang kuberikan padamu bukanlah teknik kultivasi Tao, tetapi teknik kultivasi abadi. Mendengar ini, Miao Wentang tertawa terbahak-bahak, lalu berkata, Saudara Tang, omong kosong apa yang sedang kamu bicarakan? Di mana teknik kultivasi abadi seperti itu ada di dunia ini? Tang Xiu menoleh dan melambaikan tangan kepada staf kedai makanan, meminta untuk meminjaminya kertas dan pena. Setelah itu, ia menulis seperangkat teknik kultivasi biasa di atas kertas serta menambahkan anotasi dan ilustrasi yang jelas dan terperinci untuk mempraktikkannya. Kemudian, ia memberikannya kepada Miao Wentang dan berkata dengan ringan, bacalah seperangkat latihan teknik kultivasi ini, jika Anda merasa itu tidak bernilai 2,5 miliar yuan, saya tidak akan berbicara lagi. Miao Wentang menerimanya dengan ekspresi skeptis, sementara Xiao Mingzhen berkumpul bersamanya. Mereka berdua kemudian membaca teknik kultivasi abadi tertulis yang diberikan Tang Xiu dengan ekspresi serius. Setengah menit kemudian, ekspresi terkejut terungkap di wajah mereka. Semenit kemudian, ekspresi mereka berubah menjadi tercengang. 2 menit kemudian, mereka berdiri dengan tubuh gemetar dan mata mereka menatap tajam ke arah teknik kultivasi abadi di tangan mereka tanpa mereka sadari. 5 menit kemudian, mereka menoleh dengan susah payah dan menatap Tang Xiu dengan ekspresi terkejut, dan tidak mampu mengungkapkan apapun untuk waktu yang lama. Apa kamu benar-benar ingin menjual ini seharga 2,5 miliar yuan? Akhirnya, Miao Wentang bertanya dengan suara gemetar. Ya. Tang Xiu menjawab dengan nada tenang. Miao Wentang memukul meja dan berseru keras. Setuju. 2,5 miliar yuan. Kami bahkan rela mengorbankan segalanya untuk yang ini. Tunggu beberapa hari dan aku akan mentransfer uangnya ke rekeningmu. Xiao Mingzhen juga berkata dengan keras. Tidak perlu menunggu beberapa hari lagi. Aku akan menghubungi manajer umum perusahaanku untuk mentransfer uang ke rekeningmu secepatnya. Aku dan saudara Miao akan berbagi gaji. 10 meter dari luar. Sekelompok orang yang sedang minum bersama Scarblade Qiang terkejut saat mendengar teriakan tiba-tiba dari Miao Wentang dan Xiao Mingzhen. Salah satu dari diriku yang sudah mabuk berat, berseru kesal. Orang-orang di meja itu benar-benar terkutuk. Orang-orang idiot itu membuat Big Daddy ini terkejut dan hampir membuatku mengompol. Aku orang yang pemalu, kau membuatku takut, jadi kau benar-benar akan mendapatkan bagianmu. Seorang pria lain juga berkata dengan keras. Ya. Hati kami tidak cukup kuat untuk takut padamu. Dan apa-apaan banteng seharga 2,5 miliar ini? Bahkan jika kau ingin pamer, kau harus melihat sekelilingmu. Kau tidak takut diledakkan oleh hantu? Jika kau punya 2,5 miliar, kenapa kau makan di warung makan kotoran burung seperti ini Scarblade Qiang juga menoleh dengan ganas sambil menatap marah ke arah Xiao Mingzhen dan Miao Wentang. Namun, ketika pandangannya tanpa sengaja tertuju ke arah Tang Xiu yang tersenyum, pandangannya tiba-tiba membeku. Dalam sepersekian detik kemudian, Scarblade Qiang melompat dari kursinya sambil menampar kepala kedua saudaranya dengan keras dan mengumpat. Apa tidak ada yang bisa kalian lakukan selain membuat keributan saat minum? Kedua saudara itu hanya berbicara sedikit keras, apa yang salah dengan itu? Aku ingin tahu apakah aku bisa menakuti kalian sampai mati. Kedua pria besar itu tercengang. Mereka tidak dapat memahami mengapa Scarblade Qiang melakukan itu dan apa niatnya. Scarblade Qiang mengabaikan mereka dan berlari ke pemilik kedai makanan. Dia mengambil 2 botol minuman keras termahal. Dia memegangnya dengan tangannya yang tidak terluka dan menghampiri Tang Xiu dengan wajah tersenyum sambil membungkuk dan berkata, Saudaraku, aku benar-benar minta maaf. Saudara-saudaraku ini sudah minum cukup banyak, aku harap kamu tidak akan mengambil hati sikap mereka. Harap anggap 2 botol anggur ini sebagai permintaan maaf. Aku harap kamu dapat menikmati minumanmu. Salah satu saudara Scarblade Qiang hanya bisa melihat tindakannya dengan ekspresi tercengang.
Saat dia tersadar setelah linglung, dia berseru sambil tersenyum paksa. Saudara Qiang, niatmu untuk memulai lembaran baru dalam hidup, terlalu cepat, bukan? Dulu kamu orang yang pemarah, kok sekarang kamu jadi konselor? Kamu minta maaf ke mereka untuk apa? Seharusnya mereka yang datang ke meja kita dan minta maaf. Seharusnya kita yang mereka ajak bersulang. Diam kau! Scarblade Qiang mengangkat tangan kanannya yang baru dirawat sambil berteriak marah padanya. Adapun Miao Wentang dan Xiao Mingzhen, apa yang telah dilakukan Scarblade Qiang membuat mereka bingung. Mereka juga menyadari bahwa mereka kehilangan sedikit kendali diri, jadi mereka berbicara dengan suara lebih keras. Tetapi bagaimana mungkin pria besar yang terluka dengan bekas luka pisau di wajahnya akan berlari menghampiri dan meminta maaf dengan ekspresi berusaha menyenangkan mereka dengan segala yang dimilikinya. Dan sorot matanya, seolah-olah dia melihat sesuatu yang mengerikan. Scarblade Qiang hanya bisa melihat tindakannya dengan ekspresi tercengang. Saat dia tersadar setelah linglung, dia berseru sambil tersenyum paksa. Saudara Qiang, niatmu untuk memulai lembaran baru dalam hidup, terlalu cepat, bukan? Dulu kamu orang yang pemarah, kok sekarang kamu jadi konselor? Kamu minta maaf ke mereka untuk apa? Seharusnya mereka yang datang ke meja kita dan minta maaf. Seharusnya kita yang mereka ajak bersulang. Tang Xiu berkata dengan acuh tak acuh. Ya, tidak terjadi apa-apa, dan itu juga bukan masalah besar, jadi lupakan saja. Kamu melakukannya dengan baik dan aku sangat senang untukmu. Scarblade Qiang langsung gembira setelah mendengar ini. Dia mengangguk berulang kali dan berkata, Saudaraku, terima kasih atas pengertian dan kata-kata baiknya. Saudara-saudaraku ini agak bebal dan ceroboh. Bagaimana kalau aku menyeret mereka ke sini untuk menunjukkan rasa hormat kepadamu dengan beberapa cangkir? Dia berkata demikian, tetapi sebenarnya dia ingin segera lari dan pergi dari tempat ini. Dia telah melihat betapa menakutkannya Tang Xiu. Di dalam hatinya, Tang Xiu adalah eksistensi bintang iblis yang kejam dan tak kenal ampun. Namun, yang membuatnya terkejut, Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata, Saudara-saudaramu itu tidak perlu bersulang untukku, tetapi kamu. Aku perlu membicarakan sesuatu denganmu. Setelah kamu menyelesaikan tugasmu, tunggu panggilanku. Apa? Scarblade Qiang tertegun. Ia mencoba tersenyum tipis, tetapi ekspresinya bahkan lebih buruk daripada menangis. Ia benar-benar ingin lari, tetapi ia tidak punya nyali untuk tidak mematuhi Tang Xiu. Pada akhirnya, ia hanya bisa mengangguk dan berjanji dengan enggan dengan perasaan putus asa di dalam hatinya. Saat dia kembali ke meja, salah satu orang besar yang kebingungan bertanya. Saudara Qiang, siapa anak itu? Mengapa kamu terlihat seperti baru saja menabrak hantu dan bahkan harus bersujud dan ketakutan setengah mati di depannya? Scarblade Qiang menelan ludah di mulutnya. Dia berbalik dan melirik Tang Xiu. Saat dia melihat bahwa Tang Xiu tidak melihatnya, dia merasa sedikit lega. Kemudian, dia menjulurkan kepalanya dan berbisik. Diamlah. Oke. Tidakkah kau lihat pergelangan tanganku yang patah ini? Ini dilakukan oleh ahli itu. Dia menjatuhkanku dan puluhan anak buahku dengan cepat dan mudah. Dia bahkan dengan santai menyambar pistol di tanganku ketika aku mengarahkannya padanya. Apakah kalian semua pikir kalian sebanding dengannya? Mendesis. Teman-teman besar lainnya di meja menghirup udara dingin dalam-dalam satu demi satu. Mereka mendengar apa yang terjadi pada Scarblade Qiang sebelumnya, bahwa dia tiba-tiba bertemu dengan orang yang kejam dan bengis. Alih-alih merampok orang itu, dia dan anak buahnya lah yang akhirnya dirampok oleh orang yang kejam itu. Kedua orang besar yang baru saja berbicara itu dahi mereka perlahan-lahan dipenuhi keringat dingin saat mereka melirik Scarblade Qiang dengan ekspresi bersyukur. Saya juga melihat kedua temannya. Mereka menginap di hotel di kota kami. Dan saya katakan, mereka punya banyak pengawal di sekitar. Tapi, seorang pria besar mulai berbicara tetapi ragu-ragu setelahnya. Tapi apa? Scarblade Qiang mengikuti dengan ekspresi bingung. Aku tidak tahu orang macam apa mereka. Tapi mereka jelas bukan orang biasa. Kedua pria itu, beserta pengawal mereka, seolah baru saja pergi ke pegunungan Prime Forest, tetapi mereka kembali dengan banyak korban setelahnya. Kalian semua tahu bahwa istriku adalah petugas di hotel itu. Dia menyaksikan semuanya.
Mereka yang meninggal diangkut dengan kendaraan off-road, dan keduanya juga terluka parah dan bahkan tidak bisa berjalan. Namun yang paling misterius adalah, luka-luka mereka hampir sembuh total hanya dalam waktu 2 atau 3 hari. Sangat menakutkan? Scar Blade Qiang dan yang lainnya terkejut. Hal seperti itu sungguh tidak masuk akal. Namun, mereka diam-diam senang karena tidak membuat trio Tang Xiu marah. Setelah 1 jam. Setelah ketiganya Tang Xiu telah memuaskan rasa lapar mereka dan hendak membayar tagihan, pemilik kedai makanan itu memberitahu mereka bahwa Scar Blade Qiang telah membayar tagihan mereka. Tang Xiu melihat ke meja lain dan melihat Scar Blade Qiang sedang duduk dan menunggu di sana sendirian. Kemudian, dia berbicara kepada dua Miao Ontang, berkata, "Kalian berdua kembali dulu. Aku punya beberapa masalah pribadi yang harus kuurus." "Baiklah." Miao Ontang dan Xiao Mingzhen segera menuruti perintahnya dan berjalan menuju hotel. Tang Xiu memiliki kemampuan yang hebat dan mereka tidak khawatir dia akan mengalami kecelakaan. Di kios makanan, Tang Xiu melambaikan tangan pada Scar Blade Qiang. Setelah dia datang, dia menunjuk ke kursi di seberangnya sambil tersenyum dan berkata, "Duduklah." Scar Blade Qiang duduk dengan senyum patuh meskipun sebenarnya dia gelisah di dalam, seolah-olah dia sedang duduk di atas bantalan jarum. Kemudian, dia bertanya, "Kakak, kamu memintaku untuk tetap tinggal. Apa instruksi yang kamu miliki untukku?" Tang Xiu berkata, "Saya sangat senang melihat penampilanmu hari ini. Mampu dan bertekad untuk membuka lembaran baru dalam hidup menunjukkan bahwa kamu benar-benar mematuhi saran saya. Jadi saya ingin memberimu kesempatan." "Kesempatan? Kesempatan macam apa?" tanya Scar Blade Qiang dengan ekspresi bingung. "Aku tidak sengaja mendengar bahwa kamu pandai meracik minuman keras dan juga pandai membuat sesuatu, bukan?" tanya Tang Xiu. Scar Blade Qiang segera menjawab, "Saya mewarisi teknik pembuatan anggur dari ayah saya. Sebelum berusia 25 tahun, saya membantu ayah saya membuat minuman keras. Setelah ia meninggal dan kembali ke surga barat, saya menyerah dan meninggalkan penyulingan anggur keluarga saya dan kemudian menghabiskan waktu saya bermain-main dengan sekelompok penjahat lokal. Setelah bergaul dengan mereka cukup lama, saya mendapatkan reputasi yang cukup baik dan menjadi, bos mereka. Kakak, saya juga agak membiarkan keberhasilan itu masuk ke dalam pikiran saya. Jika bukan karena Anda memberi saya pelajaran yang begitu keras, saya akan tetap mengulangi perbuatan salah yang sama berulang-ulang bahkan jika saya tahu bahwa saya mungkin akan mendapat masalah besar di masa depan." Bab 178, Merampas Harta Karun. Sambil menatap senyum masam Scar Blade Qiang dengan tenang, Tang Xiu sebenarnya cukup puas. Dia mengangguk dan berkata, "Kudengar kau sudah menikah. Apakah kau dan istrimu sudah punya anak?" "Ya, kami punya seorang putra, dan dia sudah di sekolah dasar. Saya ingin dia mendapatkan pendidikan yang baik jadi saya menyekolahkannya di sekolah dasar yang bergengsi di kota. Sedangkan istri saya, dia ikut ke sana untuk merawatnya," jawab Scar Blade Qiang. Sambil tersenyum, Tang Xiu berkata, "Karena kamu telah mengirim istri dan anakmu untuk menetap dengan baik, maka kamu tentu ingin memiliki bisnis yang stabil dan menjanjikan di masa depan, bukan? Jika kamu menginginkannya, aku dapat memberimu jalan keluar." "Dengan cara apa?" tanya Scar Blade Qiang dengan ekspresi terkejut. "Saya punya resep kuno untuk membuat anggur. Kalau kamu bisa mematuhi persyaratan yang saya berikan dan memfermentasi anggur yang baik yang saya butuhkan, saya bisa membangun kilang anggur dan menyerahkannya kepadamu untuk dikelola. Tidak apa-apa juga kalau kamu hanya ingin membuat anggur saja. Saya bisa memberikan 10% saham dan kamu bisa menjadi penyuling utama di sana." Karena penasaran, Scar Blade Qiang bertanya, "Kamu, berapa banyak uang yang akan kamu investasikan untuk mendirikan kilang anggur ini?" "Saat ini saya tidak bisa menyebutkan angka pastinya. Namun, saya ingin mendirikan setidaknya 1 kilang anggur besar. Selama lini produksi dapat berjalan lancar, penjualan tidak akan menjadi masalah. Selain itu, Anda akan mengambil peran sebagai direktur untuk mengelola kilang anggur ini sebagai anak perusahaan di bawah grup perusahaan saya." Tang Xiu berkata sambil tersenyum. "Kelompok perusahaan Anda adalah?" Scar Blade Qiang bertanya lagi. "Itu adalah Magnificent Tang Corp," jawab Tang Xiu. Scar Blade Qiang belum mendengar nama itu, tetapi dia mengangguk dan berkata,
Bisakah kau memberiku waktu untuk memikirkannya? Ini masalah besar dan penting bagiku. Aku akan meninggalkanmu nomor ponselku. Aku akan tinggal di sini selama beberapa hari ke depan, jadi kuharap kau bisa memberiku jawaban sebelum aku pergi. Ah, benar. Jika kau memutuskan untuk pergi bersamaku, kau harus mengikutiku kembali ke Star City. Magnificent Tank Corporation berada di Star City, dan kilang anggur yang akan kudirikan juga akan berada di sana. Kata Tang Xiu. Baiklah. Scarblade Qiang mengangguk. Siang hari berikutnya. Anak buah Miao Tang dan Xiao Mingzhen telah membeli barang-barang yang dibutuhkan dari kota Changbei dan kembali ke kota Qingshan. Mereka tidak dapat menemukan bahan peledak, tetapi memperoleh banyak kembang api. Kelompok yang terdiri dari 9 orang ini menjelajah ke pegunungan Prime Forest sekali lagi. Kali ini, Tang Xiu tidak memerintahkan anak buah Miao Tang dan Xiao Mingzhen untuk tetap berada di lereng gunung. Ia juga membawa mereka ke Gua Langit dan meminta mereka membantu mengangkat batu-batu besar, menyiapkan barang-barang yang dibutuhkan, dan mengirimkan barang-barang itu dengan tali. Dalam waktu 2 hari penuh, segalanya siap sesuai pengaturan Tang Xiu. Sambil berdiri di samping Gua Langit, Miao Tang bertanya. Saudara Tang, semuanya sudah siap. Para pria juga sudah menyelesaikan semua persiapan yang telah Anda instruksikan. Jadi, apa yang akan kita bertiga lakukan sekarang? Kita tunggu saja. Kata Tang Xiu. Kita menunggu? Dengan ekspresi bingung, Miao Tang bertanya. Aku bisa merasakan perubahan auramu dan Xiao Mingzhen akhir-akhir ini. Kau sudah mulai berlatih teknik kultivasi abadi yang kujual padamu, bukan? Sayang sekali fondasimu tidak begitu bagus. Mungkin, butuh waktu yang cukup lama bagi kalian berdua untuk meningkatkan ki sejati menjadi esensi sejati. Bagaimanapun, kita harus beristirahat mulai sekarang hingga besok pagi untuk memulihkan kondisi kita ke puncak. Apakah kita akan mati atau hidup besok, itu sepenuhnya tergantung pada diri kita sendiri. Kata Tang Xiu. Dimengerti. Miao Tang dan Xiao Mingzhen mengangguk serempak. Hari berikutnya. Tepat saat fajar menyingsing, trio Tang Xiu tiba di dasar Gua Langit. Mereka mengenakan helm dengan lampu sorot dan memegang obor di tangan. 3 tali telah diletakkan di atas Gua Langit, yang mereka persiapkan untuk melarikan diri, dan mereka juga membawa tas nilon di pinggang mereka. Saudara Miao, setelah kita masuk ke dalam 2 menit kemudian, nyalakan kereta mesiu. Suara ledakan kembang api akan memancing kilin api dari dalam, itu akan menjadi kesempatan kita untuk merampas barang-barang di dalam. Ingat, Anda bertanggung jawab untuk membantu kami. Tunggu kami di sini dan siapkan keranjang bambu besar. Ikat dengan tali di atas dan bersiaplah untuk menarik kami segera saat kami memanggil Anda, perintah Tang Xiu. Tidak masalah. Aku akan mengingatnya, kata Miao Tang. Tang Xiu dan Xiao Mingzhen saling melirik untuk memberi isyarat. Kemudian, mereka mengangkat obor dan berjalan menuju pintu masuk gua. Setelah 2 menit, mereka mendengar suara ledakan kembang api dengan jelas. Sekarang, Tang Xiu telah menggunakan persepsinya untuk mengamati kilin api di dalam gua. Dia dapat melihat bahwa kilin api langsung melesat ke arah ledakan, jadi dia dan Xiao Mingzhen langsung bergegas masuk. Cepat ambil barang-barang itu. Setelah Tang Xiu tiba di ruang besar di dalam gua, dia segera berlari ke meja kayu, meraih kotak giok dan pedang kuno di atasnya, dan buru-buru memasukkannya ke dalam tas yang telah disiapkan. Kemudian, dia berlari ke arah batu pasir langit dan memasukkan 2 potong yang beratnya masing-masing 100 pon dan juga memasukkannya ke dalam tas. Kekuatannya cukup kuat, tetapi Xiao Mingzhen bahkan lebih kuat. Dia tidak ragu sedikit pun untuk meraih benda-benda ini. Secepat kilat, tubuhnya melesat dan bergegas keluar menuju lorong. Xiao Mingzhen, di sisi lain, juga bertindak sangat cepat. Dia dengan cepat memasukkan 3 batu pasir langit ke dalam tas nilon sambil juga meraih 1 dengan tangannya saat dia mengikuti Tang Xiu untuk bergegas keluar melalui lorong. Waktu yang dihabiskan dari awal hingga akhir tidak lebih dari 10 detik. Setelah mereka berlari kencang dan tiba di dasar gua langit, Tang Xiu segera melemparkan tas nilon ke keranjang bambu besar yang telah diikat dengan tali. Kemudian, ia mengambil sepotong batu pasir langit seberat 100 pon dari tangan Xiao Mingzhen dan menjepitnya dengan ketiaknya saat ia mulai memanjat. Xiao Mingzhen juga bergerak sangat cepat.
Dia mengikatkan tas nilon di tangannya dan dengan cepat memanjat ke parit di atas. Mereka berpacu dengan waktu, berjuang merebut nyawa mereka sendiri dari malaikat maut. Tepat saat mereka naik ke puncak gua langit, Mia Ontang telah menarik keranjang bambu besar. Pada saat ini, suara gemuruh yang memekakan telinga keluar dari pintu masuk gua di dasar gua langit. Lari sekarang dan berusahalah untuk melarikan diri. Selama kita bisa lolos dari labirin alam ini, kita akan aman. Sambil memegang batu pasir langit, Tang Xiu melepaskan semua yang dimilikinya dan berlari. Wus, wus, wus. Bagai hantu, 3 sosok melintas di antara pegunungan berhutan. Mengaum. Tepat saat ketiganya menerobos masuk ke dalam labirin, gelombang panas yang mengerikan muncul. Saat suara gemuruh semakin keras, hal itu mengguncang gendang telinga mereka, karena mereka bisa merasakan nyeri samar dan tumpul di dalam telinga mereka. Sambil berlari, Mia Ontang dan Xiao Mingxian menoleh sebentar dan melihat ke belakang. Namun, apa yang mereka lihat langsung menggetarkan hati mereka. Mereka melihat dengan jelas seekor kilin api setinggi 4 atau 5 meter dengan api yang berkobar di sekujur tubuhnya yang baru saja melompat keluar dari gua langit. Berlari. Dengan rangsangan yang menggetarkan jiwa seperti itu, potensi mereka pun ikut terstimulasi, dan pada saat yang sama juga meningkatkan kecepatan mereka. Mereka bahkan 2 kali lebih cepat dari Tang Xiu. Mereka berlari cepat dan mengejarnya. Dengan pemahaman yang sangat diam-diam, mereka meraih bahu Tang Xiu dengan tangan kosong mereka dari kedua sisi. Suara mendesing. Saat ketiganya hendak keluar dari susunan imajiner alami, mereka merasakan semburan panas yang membara dari punggung mereka. Dalam sepersekian detik, bagian belakang pakaian mereka terbakar menjadi abu. Panas itu juga membakar kulit punggung mereka, karena tercium bau kulit dan daging yang terbakar. Lari! 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 Saat ini, hanya itu yang ada di pikiran Mia Ontang dan Xiao Mingxian. Saat itulah mereka berharap memiliki beberapa kaki lagi, agar dapat berlari lebih baik dan lebih cepat, karena Tang Xiu berkata bahwa selama mereka dapat keluar dari labirin alam ini, mereka akan aman dan dapat melupakan semua yang ada di belakang mereka. Baru setelah mereka berlari cepat ke kaki gunung, mereka bisa tersadar dari pikiran untuk melarikan diri. Saat mereka berhenti berlari, mereka menoleh ke belakang dan merasa sangat lega dari perasaan tegang karena mereka tidak melihat kilin api mengejar mereka lagi. Huf, sial, kita hampir mati. Bersambung ke episode 44. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.